Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Junita, NPM B1A019109. Saya dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Apa itu hukum internasional? Menurut Mokhtar Kusuatmadja, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang melintasi batas-batas negara, yakni negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Istilah hukum internasional. 1. Hukum bangsa-bangsa. Istilah ini digunakan pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu. Hubungan antar bangsa-bangsa saat itu masih sangat jarang dan masih sangat sederhana. 2. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Istilah ini digunakan pada masyarakat di negara-negara Eropa ketika muncul negara dalam pengertian modern, yaitu negara kebangsaan. 3. Hukum internasional. Istilah ini merupakan istilah yang lebih modern. Dalam hal ini, tidak hanya diatur hubungan negara dengan negara, tapi mengatur juga hubungan antar negara dengan subjek hukum internasional, bukan negara, serta hubungan persoalan antara subjek hukum internasional bukan negara dengan satu sama lain. Sejarah hukum internasional. 1. Kebudayaan Yunani. Pada masa ini dikenal hukum yang mengatur hubungan antar kota. 2. Kebudayaan Yahudi. Pada masa ini dikenal hukum yang mengatur antar bangsa. 3. Kebudayaan Islam. Pada masa ini hubungan antar bangsa-bangsa Arab yang diatur oleh kaidah hukum. 4. Kebudayaan India kuno. Pada masa ini diatur hubungan antar raja-raja di India berdasar hukum kebiasaan yang disebut Desa Dharma. 5. Kebudayaan Bizantium. Pada masa ini telah dilakukan diplomasi terhadap bangsa-bangsa tetangga dan berkembang hukum antar bangsa, terutama tentang hukum diplomasi. Unsur-unsur masyarakat internasional. Adanya subjek hukum internasional. Ada negara, organisasi internasional, Palang Merah Indonesia, Tata Suci Vatikan, kaum beligeransi, organisasi pembebasan, dan individu. Kemudian adanya hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dikarenakan adanya perbedaan kebutuhan subjek hukum internasional yang satu dengan subjek hukum yang lain. Hubungan antara subjek hukum internasional. Hubungan resmi atau hubungan tidak langsung. Disebut hubungan tidak langsung karena orang-orangnya tidak bertindak atas nama sendiri, tapi atas nama negaranya. Kemudian hubungan langsung atau hubungan perorangan. Hal ini mencakup hubungan perdagangan, kemanusiaan, dan kebudayaan. Sumber-sumber hukum internasional. Yang pertama, formal, terdiri dari tempat menemukan hukum, unsur pembentuk hukum, cara menciptakan hukum, dan dasar yang mengikat. Kemudian material, yang terdiri dari sumber hukum untuk menentukan isi hukum dan dasar yang mengikat. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat dan bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan dari saya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.